set aman ya, set aman ya. Prepare ya. Ya, Wika kamu sini aja. Silakan duduk, Ya, Pak. Pak boleh di sebelah sini, Pak. Nah, Kaget Pak Denny. kenapa? Tiba-tiba, aduh Bapak. Bapak terang banget sih Pak, kayak masa depan aku. Ya udah siap-siap Wika boleh silakan duduk. Pak, silakan duduk, Pak. Pak Denny, aku di sini aja deh. Kamu Pak Denny aman, silakan situ. duduk. Ya, aman. Bapak silakan duduk. Siap, kita bakal live bentar lagi. Tolong Wika bisa aman, Ya. ambil posisinya Wika. Aku di sini aja deh di belakang Pak Denny. Pak Erik izin toilet ada di sebelah sana, nggak bayar 2.000, tenang aman. Oh, siap ya. Countdown ya, itu mundur ya. Ya, 3, 2, 1, mulai. Dan kita sekarang sudah bersama Pak Erick Thohir, Menteri Ya. BUMN yang banyak disukai anak-anak muda. Pak Erick ini salah satu menteri yang selalu ngomong apa adanya. Bapak kan anak muda banget nih Pak, semangatnya luar biasa. Nggak takut didepak dari grup WA menteri-menteri Pak? aduh. Kan kebanyakan bapak-bapak, sedangkan Bapak style anak muda. Kebetulan saya adminnya. Oh, Bapak yang suka depak-depakin dong. iya. Tapi kan Mas Dhani, Ya, tetap yang namanya karakter itu tidak boleh berubah karena jabatan. nah itu. Jadi ya jabatan itu kan suatu hari bisa hilang. Iya Pak. Setuju. Tapi kalau kita karakter jati diri kita hilang karena jabatan, janganlah. Oh, jadi tetap menjadi apa adanya Ya, kita. harus apa adanya, tetapi tentu tata keramanya berbeda di swasta sama di pemerintahan. Oke. Walaupun sebagai admin. Pak, kalau dilihat di sosmed ini kan Bapak aktif, seru banget di Instagram, di TikTok, bahkan beberapa konten saya lihat lagi seneng makan. Itu nggak takut badannya tambah besar, kayak pejabat-pejabat yang suka makan uang rakyat? Pak? Bapak tuh ada diet-diet gak sih Pak? Kalau saya lihat Bapak makan itu enak banget. Kalau ini nggak admin. Oh iya. Tapi gini, kalau makan memang hobi. Dari kecil ya bawaan orok. Itu hiburan. Oke. Makanya memang selain makan ya kita coba jaga kesehatan. Vitamin, jalan dan lain-lain. Tapi ya makanan ya emang hobinya gimana? Iya. Makanan kesukaan Bapak apa? Banyak. Nasi goreng yang Oke. enak. Nasi ya. goreng aku bisa masakin. Ayo Pak, nanti di sini nih. Iya ntar, ini kan lagi ngobrol. Kan ini nih, ada kafe kan Pak Denny di... Ya iya kan kita ngobrol dulu. Oh iya. Nggak bisa buat lihat pejabat. Iya. Nah, Wika dari tadi kan godain Bapak. Bapak bisa nggak sih gombalin cewek, Pak? Nih contohnya, Pak. Ya deh Pak. Wika duduk. Mesti belajar sama inilah. Ya, ntar saya ajarin gampang, Pak. Nah, coba. Gombalan apa menurut Pak Erick yang pas buat Wika? Apa bedanya Wika sama cabe? Wah, Wika sama Kok sama cabai. cabe? Kok sama cabe bedanya apa Pak? Kalau cabe nyangkut di gigi. Oke. Kalau aku... Kalau Wika nyangkut di hati. Wah. Aduh. Sebentar. Pak Erick gombalin Wika, Mbak Nunung cemburu. Coba Pak, satu lagi Pak, satu lagi. Satu lagi dong Pak, satu lagi Pak. Cabe nyangkut di Oh, gigi, ya? kamu nyangkut di hati. Bisa aja Bapak. Kita tukeran tulang yuk. Kok tukeran tulang Pak? Aku jadi tulang punggungmu, kamu jadi tulang rusukmu. Bukan tulang rusukku loh, tulang rusukmu. Jadi bukan taruh gombal dimarahin juga kita nanti. Tapi Pak Erick tahu nggak sih polling apa yang nggak pernah salah? Apa tuh? Tahu nggak? Paling apa? Polling in love with you. Nah, Pak Erick kan tadi Ah, bilang... udah pulang ah. Daripada di rumah digembok. Oke, Pak Erick kan tadi bilang senang makan. Kita udah siapin makanan buat Pak Erick. Ini yang nganterin none-none Belande, Pak. Ini dia nih. Elizabeth! Kok kamu gitu sih Ya, sama aku? Aku nggak mau lihat kamu. Emang aku salah apa? Kamu salah besar buat aku.
Kamu nusuk dari belakang saja. Wika, lu udah bikin bininya hulek marah tuh. Ya udah aku ke Pak Denny aja deh kalau kamu marah sama aku. Kamu mesti baik-baikin aku dan di depannya Pak Erik malah ulek-ulek. Harus cantik. Saya bawa sesuatu buat Pak Erik. Ini adalah kesukaan Pak Erik. Kamu tahu makanan kesukaannya Pak Erik? Ya sukalah. Wah, Kan dia masa lalu saya. coba penasaran saya. Coba keluarin kasih mumpung ada orangnya. Keluarin. Iya, makanannya emang apaan? Kosong. Beda kalau orang lama kerja di warteg. Tahu. Oh, minuman. Oh, air mineral aja. Apa ini? Kepala muda. Kelapa. Kok kelapa? Emang Pak Ini Erik kesukaan seneng Pak Erik. kelapa muda, Pak? Es kelapa Pak Erik. Pak Erik, saya mau tanya. Apa bedanya benda ini sama Pak Erik? Apa? Nggak tahu. Kok nggak? Nggak cocok, so imut. Anak gue 4 tahun gitu cocok. Tahu bedanya? Apa bedanya? Apa beda? Kalau benda ini namanya degan. Oh. Kalau Pak Erik bikin deg-degan. Pak Erik, saya tunggu di pengkolan ya. Pengkolan. Tunggu dulu, saya juga mau bicara. Oh. Biarpun kamu gemuk, tapi kamu tetap muat kok di hatiku. Pasti muat lah Pak. Paksa aja. Saya mau masak dulu Pak Erik. Pak Erik mau dimasakin apa? Yang paling enak aja. Saya mau masakin Pak Erik dengan cinta. Bawain kelapa cuman buat bilang deg-degan doang. Udah. Nah, Wika, ini Pak Erik ini kan sering banget membantu pedagang-pedagang kecil untuk berjualan. Ya. Terutama pedagang-pedagang makanan. Nah, Betul. Pak, itu maksudnya misi apa sih yang coba Bapak sampaikan pada saat melakukan itu gitu? Apa ngajarin mereka bisnis juga? Atau itu bagian dari program kerja Bapak? Ya, memang kan gini, mayoritas penduduk kita itu dalam dunia usaha kan UMKM. Oke. Dan kalau kita lihat jenis daripada mereka berjualan yaitu di makanan. Makanan. Nah, tetapi tentu makanan ini kan perlu didampingi. Baik pembiayaan, pemasaran, dan juga kadang-kadang kita harus ajarkan makanan apa yang sedang juga naik daun. Nah, ini yang kita memang penting sekali karena memang pada saat ini, apalagi saat Covid ini, ya industri UMKM ini sangat terkena. Nah, itulah kenapa kami di BUMN kita dengan himbara kita, BRI, Mandiri, BNI, kita mendorong bagaimana pendampingan kepada makanan-makanan ini terlepas dari suka makan. Oh. Oh, jadi sekalian dikasih tahu semuanya gitu Pak ya. Berarti ada tim juga yang melakukan riset gitu. Ada. Karena memang ya penting pembiayaan satu hal tapi pendampingan sangat juga penting kepada mereka. Oke. Nah, ini salah satu buktinya Pak Erik ini sering banget sidak atau mendatangi lokasi-lokasi BUMN atau UMKM. Seperti tayangan berikut itu. Ini. Itu. Cilok. Kalau cilok di film-film cinta lokasi. Itu cinlok. Oh, cilok. Ini ada cipang, Pak. Oh, ini Jipang bukan Bipang. Jipang bukan Bipang ya, Jipang. Kita borong Jipangnya. Jangan. Bapak dibayar. Tos aja. Sampai mana? Sampai malam mingguan. Coba ngomong Jepang, saya juga bisa loh. Apa kabar gitu? Hai, saudara saya. Kan saya tahu ya, Pak. Hai, warga tiga semesta. Kita kayak Romeo and Juliet ini. Hah, kamu di atas, saya di bawah. Aku kasihkan bunganya untukmu. Saya kan pesen ini. Ini pisah. Ini kan pisah nih. Siap.
Pisah di sini artinya apa? Pisah tapi nggak cerai. Oh, pisah tapi nggak cerai. Kalau pas cerai nanti kita harus ke pengadilan terus. Oh iya. Jadi saya minta pisah bukan berarti cerai gitu kan? Siap. Oke, ini bijaksana. Tapi Pak Erik tuh selalu ada selipan gombalan-gombalan gitu ya Kang Denny ya. Itu Bapak mikir sendiri apa langsung spontan keluar gitu gak sih Pak? Spontan. Spontan ya Pak? Enggak, karena ketika kita bicara sama masyarakat di bawah, kadang-kadang kan mereka merasa kita ada jarak karena pejabat. Padahal kan kita ingin tahu isu-isu yang mendasar dari mereka. Oke. Kalau kita berjarak pasti mereka juga akan kaku dan Nggak terbuka, tentu tidak ya. terbuka gitu. Oke. Dan penting sekali ketika kita menjadi pejabat publik itu benar-benar harus tahu apa masalah yang di bawah. Ketika kita membuat program, kita nggak bisa, oh ini program kita pasti jalan. Tidak, justru program itu terjadi kalau memang ada impact atau ada hasilnya untuk masyarakat di bawah itu tadi. Punya salah satu tayangan, ini yang bikin Ya. bangga kita juga ya. Anak santri terbangin pesawat Garuda. Nah, kita Wow, ini dia. pesawat Garuda. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Heart is sinking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your Nah Pak, tayangan itu kan viral banget. Ini kayaknya anak ini cocok buat jadi komisaris Garuda nih Pak. Karena dia nerbangin pesawatnya aja udah bisa Pak. Iya. Tangan satu lagi. Gitu. Kan lagi Bapak benahi semuanya nih Pak. Ya, saya terus terang ketika melihat kayak IG atau Iya, TikTok itu, Benar. saya sebenarnya justru kebalik. Maksudnya kenapa dia punya inisiasi ingin menerbangkan gitu. Oke. Pasti kan ada sesuatu di balik itu. Oke. Nah makanya saya di Instagram saya bilang saya pengen ketemu. Karena kadang-kadang kalau kita bicara ide atau pikiran atau masukan itu dari bawah itu kadang-kadang banyak yang bagus-bagus gitu. Jadi Original gitu. original karena mereka tulus tanpa ada konflik daripada politik atau kepentingan. Karena memang keseharian yang mereka pandang secara poin daripada pandangannya mereka. Makanya buat saya waktu dia terbangin itu saya ingin ketemu, saya ingin tahu apa gitu. Tapi Nah, ini- udah sempat ketemu belum? belum. Saya masih ingin mengundang kalau bisa ketemu, kalau enggak ya kita datengin gitu. Oh. Dan Pak konon katanya anak itu sekarang masih di dalam pesawat dan masih muter-muter. Oh. Udah dong. Iya. Nah kalau dilihat dari sosmednya, ini Pak Erik ini sosok ayah yang Iya. sangat dekat sama anak-anaknya. Salah satunya sama yang namanya Aga. Ini lumayan sering bikin konten berdua, bahkan Bapak ini kan sibuk Pak kegiatannya, menteri, terus banyak kegiatan lain juga. Gimana Bapak mengatur waktu sama kegiatan kedekatan Bapak sama Aga? Ya, saya coba cari waktu dengan istri dan anak. Oke. Walaupun tidak Sabtu Minggu sekarang. Kita coba cari-cari misalnya Jumat malam. Karena kenapa Senin sampai Kamis Jumat kan biasanya memang kita kerja. Ya di Jakarta. Tapi kadang-kadang Sabtu Minggu sekarang kita turun. Keluar kota ya, keluar Pak? kota. Tadi contohnya melihat situasi UMKM, melihat petani, pedagang dan lain-lain atau mengecek hasil kerjaan. Dan ini memang diminta Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi selalu bilang bahwa menteri itu bukan yang bisa di belakang meja tapi turun. Nah, Pak Jokowi juga tiap seminggu bisa 2 kali turun. Masa Pak Presidennya turun kita duduk-duduk aja. Nah, memang situasi itu ya kita harus pintar bagi waktu. Kalau tadinya Sabtu Minggu ya kita coba Jumat gitu. Ya kita cobalah dan biasanya setiap malam saya pulang walaupun jam 11 ya saya coba samperin anak-anak saya walaupun cuman bicara 15-10 menit. Tapi itu penting buat saya. Tapi ada momen ngobrol gitu Pak ya? Penting. Terakhir ngobrol sama Aga tentang apa Pak? Atau ngonten sama Aga? Arfa sama Aga kebetulan anak lakinya kan Oke, 2. ada 2. Kalau Aga memang lebih kepada bisnis lah. Dia memang kan
senang financial, keuangan, investasi. Tapi kalau Arfa itu lebih kepada e-sport, gaming. Nah. Jadi ya bicaranya beda lagi gitu. Oke. Nah ini Arfa kan lagi sibuk banget nih Pak. Sekarang lagi punya kesibukan. Tapi kita berhasil mendatangkan salah satu anak kebanggaan Bapak. Ini dia tepuk tangan buat Aga. Aga, apa kabar Aga? Sehat Aga? Gigi kenapa? Gigi kemarin kena sundul pemain. Oh. Iya kan lagi mantau pemain-pemain pada latihan, Pak. Ini nama panjangnya siapa Pak Denny? Ini panggilannya Aga. Nama panjangnya? Nama panjang agak stres ini. Ya. Kayaknya beda. Beda. Ini Bapak Beda. Erik. Tapi saya ngerasa kalau udah di samping Dedi Thohir, Pagi, masa lu panggilannya Aga manggilnya apa? oh Dedi Thohir di rumah. Oh, Dedi manggil. Iya, tapi saya kayak kelihatan agak-agak ganteng gitu, Pak. Bentar. 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 Geser. Bebas ya kan? Iya. Di samping Dedi Thohir, batuknya aja ngasilin duit. Orang kaya. Aku seneng loh, Pak. Kacamatanya buka dong. Kacamatanya Aku buka kan masa dong. ngobrol pakai kacamata. Masker. Bener ini. Ini agak. Bener salahnya. Pak, tapi aku seneng loh tim kita lolos ke Liga 1, Pak. Oke. Berkat kemarin. Jadi yang namanya klub itu nggak ngejamin suatu hal yang emang dipandang sama orang, tapi menjual yang namanya kualitas, Pak. Benar. Nah kita pengen tahu agak gimana sih Papa di mata kamu sebagai Kalau Dedi sih... Dedi gimana kalau di rumah orangnya? Dedi, Agak. Sampai nangis udah. Dikit gak? oh iya. Terharu ya? Agak minggu. Iya. Agak gimana? Dedi Kangen kan sama aku ya, Wi? Sampai nangis. Sampai nangis nih. nangis terharu ya Pak? Terharu. Pinter banget punya anak. Dedi kalau di rumah dia kolokan sama mami. Oh manja sama mama. Manja banget. Iya. Saking manjanya di rumah, aku nggak dikasih kasih sayang perhatian yang lebih gitu dari Dedi. Oh kan kamu kan deket sama Dedi gimana sih? Ya tapi kan kalau di rumah Dedi kan sering ngecek-ngecekin DM admin dari klub bola kita. Kalau aku kan sibuk dengan Iya, yang iya. entrepreneur sekarang. Ngidam ya. apa? Iya. Enter apa? Pak kalau boleh tahu ngidam apa dulu Pak ini? Kayaknya agak beda sama Bapak soalnya nih. Beda makanya. Enggak, karena kita... Kayaknya ini keluar dari knalpot ya Pak? Jadi gini, karena aku udah lama banget nih kuliah kan, kuliah di luaran. Kita yang udah kan seringnya cuman Jumat doang. Iya. Sekarang enak, soalnya karena dekat Dedi Thohir, jadi aku jadi kelihatan Bentar. zoom in. Iya. Pak, Aku kasih lambaikan tahu ya. kamera Pak. Enggak, kita telaah bahasanya ya. Iya. Kita sama-sama sibuk ya, cuma sempat zoom out doang. Zoom out apa zoom out? Cuma dari jarak jauh. Zoom Tapi in? dari jarak dekat seperti ini. Pak, ini kan salah satu anak Bapak, ini kayaknya KW yang ini ya. Tapi yang ini bener Pak, saya ada satu orang lagi, katanya dia ngefans banget sama Pak Erik. Sampai tahu segalanya tentang Pak Erik. Siapa dia? Ini dia, silakan. Pak, saya mau parkirin dulu ya. Oh ya, kok agak markir? Ini saya di situ. Halo Mas, silakan. Selamat datang. Ya. Hari ini Kak ingin sekali merosting Pak Erik. Waduh. Karena Kak ini ngefans banget sama Pak Erik. Benar. Mohon izin ya Pak ya. Iya. Ya. Nanti kalau misalnya ada omongan Kak yang menyinggung Pak Erik itu misalnya, jangan masukin ke hati. Ya Pak ya, masukin ke kantong aja biar jadi duit Pak. Ya. Ya. Beliau ini adalah Bapak Haji Erik Thohir BAMBA. Benar Pak ya? Benar. Jadi beliau ini adalah BAMBA. Untuk BA-nya itu adalah brand ambassador Pak ya? Brand ambassador apa Pak kalau boleh tahu? UMKM. UMKM. Tepuk tangan buat Bapak Erik Thohir. Benar banget. Jawabannya bagus. Terus beliau adalah seorang Menteri BUMN. BUMN ini adalah kepanjangan dari Badan Usaha Mau Nyungsep. Takut kan ketawa kan? Sebenarnya Kak juga takut ngomongin ini loh benar.
Kenapa Kak bilang begitu? Karena sekarang di BUMN itu punya utang sebesar 1.600 triliun. Ya, 1.600 triliun bener-bener loh. Kak aja nggak tahu itu nolnya berapa, nggak tahu Kak tuh bener. Makanya sekarang Kak mau nanya itu benar segitu utangnya Pak? Jadi gini, kalau utang yang produktif tidak apa-apa. Iya. Karena hasilnya ada. Hasilnya ada. Contoh, kalau dulu BUMN tahun 2020 itu untungnya 13 triliun. 13 triliun. Sekarang untungnya 61 triliun. 61. Nilai aset BRI, Iya Pak. ya bank UMKM-nya kita, Ya. sekarang valuasinya berapa ratus triliun. Oh, luar Jadi biasa. kalau utang produktif boleh, ya nggak boleh. Sama saya bilang ke UMKM, Ya. utang dibeli handphone. Yo. Nah kalau utang dipakai bisnis lagi nggak apa-apa. Oke. Jadi utang produktif nggak apa-apa. Oh, utang produktif nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tepuk tangan Bapak Erik. Cuman pertanyaannya Pak, utang sebanyak 1.600 triliun. Itu uang sebanyak itu minjem di pinjol mana Pak ya? Benar Pak? Kak Onyot, terima kasih Kak Onyot. Oke, siap. Terima kasih Pak Erik. Oke, tepuk tangan buat Kak Onyot. Pak, Tadi udah denger roasting tuh udah deg-degan udah kita. deg-degan. Nah, mungkin yang ini yang bikin Bapak deg-degan. Masih ada nih Pak. Ada. Kita Ada tepuk tangan buat surprise. Ajis Doa Ibu. Nah, ini benar-benar serem. Kalau yang sebelumnya sopan, Masih sopan, Pak. ini masuk aja teluk pinggang. Iya. Ini tahu nggak istilah yang baru tren? Apa Pak? TBL takut banget loh. Pak Erik. Oke. Pak Erik. Pak Erik. Oh. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Mohon maaf, saya bukan tolak pinggang. Saya emang nyiapin kado. Oh, Ini kado buat Bapak. oh. Ini kadonya rautan biar Bapak tetap tajam, tidak pernah tumpul kebijakannya. Oke. Hari ini saya mau ngerosting Bapak Erik Thohir, tepuk tangan. Saya akan bacakan fakta-fakta. Pejabat banyak yang diundang di sini. Iya. lumayan, Mesti Pak. sering-sering ini. Pak. Pak yang pertama, Pak. Oh, saya yang pertama. Bapak pionirnya. Bapak pionirnya. Pak, kalau saya ngomong Bapak diem. Kalau nggak terus saya demo loh, Pak. Iya. Maaf Pak, izin maaf bercanda Pak. Saya punya fakta menarik tentang Pak Erik Thohir. Beliau ini adalah sosok idola saya. Beliau ini lulusan dari Amerika. Apa aja yang dikerjakan beliau sukses. Jadi pengusaha sukses. Jadi tim sukses, sukses. Jadi menteri sukses. Bahkan Pak Erik dapat penghargaan The Most Influential Minister 2020. Keren. Kurang apa lagi coba prestasinya? Prestasinya nggak pernah minimalis. Senyumnya selalu manis. Bismillah aku jadi komisaris. Tapi kalau Bapak butuh aspri, aku juga siap kok Pak. Pak, jangan Pak, dia sering pulang malam. Jangan Pak. Juga nih, Bapak Erik yang terhormat ini, itu yang tadi seperti saya bilang, apapun yang dia jalanin selalu berhasil. Tahu kenapa? Karena itu sesuai dengan nama belakang dari keluarga beliau. Apa? Yaitu Thohir. Artinya adalah totalitas dan mahir. Dan Bapak Erik juga menggadang-gadang sebuah jargon di BUMN yaitu akhlak. Itu singkatan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kebetulan nih Pak, kalau main singkatan-singkatan, saya juga namanya Ajis ada singkatannya. Aku ingin jadi komisaris. Dua kali. Tahun 2019 Pak Erik terdata kekayaannya mencapai 2,3 triliun. Mantap. Hasil kerja, mantap.
Ini Pak Erik, kalau ke ATM, kalau dia ngecek saldonya, itu saldonya nyambung ke ATM sebelah. Tahu, nyambung. Itu Pak Erik. Pak Erik kalau duitnya 2,3 M dibeliin telur gulung, 1 kecamatan kegulung. Terus kemarin juga Pak Erik viral. Gara-gara beliau tahu di toilet pom bensin itu ternyata bayar nggak gratis. Aduh kok bisa Pak? Kok bisa Bapak baru tahu kemana aja? Enggak, ini tanya aja Oh, Pak. fakta. Terus. Fakta Pak ya. Belum nangis. Pak Erik Thohir akan membuat katanya toilet di pom bensin gratis. Itu mah biasa. Di mall juga toiletnya gratis. Ini jangan toilet aja yang gratis Pak, kalau bisa bensinnya juga. Gini. Kenapa saya kasih ide bensin gratis Pak? Karena bensin tuh mahal banget Pak. Itu bensin harganya 9.000, itu baru yang Pertamax Pak. Belum yang kedua, ketiga, keempat, kelima, kok mahal tuh Pak. Pertama dong, itu pertama. Pertama. Terus Pak Erik Thohir ini juga keren banget lah. Saking kerennya dia sampai didukung oleh para ojek online. Untuk menjadi presiden RI berikutnya. Wow. Keren. Kalau seluruh pengemudi ojol mendukung Pak Erik, kalau nanti Pak Erik jadi presiden, pas pampresnya driver ojol. Jadi untuk nyari pas pampres, Pak Erik nggak perlu bikin audisi pelatihan, nggak perlu. Pak Erik nyarinya cukup cari driver yang terdekat. Ada lagi. Ini saya baca di internet. Pak Erik digadang-gadang di tahun 2004 menjadi presiden. Gosipnya berpasangan dengan Bu Risma. Ini gosip aja ya, gosip. Bahkan katanya udah ada pendukungnya. Nama pendukungnya Kris. Singkatannya Konco Erik dan Bu Risma. Ya kalau gabung atau sama Pak Ganjar. Nanti jadinya Konco Erik dan Ganjar jadinya disingkat Kejar. Tapi kalau bisa Pak Erik jangan nama Giring Pak. Karena ntar jadinya Konco Erik dan Giring jadinya kering Pak. Tapi saya ada ide. Kayaknya yang cocok nih nama fans clubnya nanti Kerasan. Biar orang betah. Kerasan kan bisa orang betah jadi nyaman gitu Pak ya. Aku nggak kerasan di sini. Gitu kan? Aku di sini aja deh karena aku udah kerasan, udah nyaman. Jadi Kerasan itu adalah Konco Erik dan Sandiaga. Terima kasih pokoknya. Pak Erik, saya Ajis, aku ingin jadi komisaris. Makasih Pak, terima kasih. Oke. Pak Erik, terima kasih udah Makasih. Nanti kita lanjut lagi tetap bareng kita di Cross Check.